al-lughawiyati arabiyati. Jadi darsul hadi wal isruna, pelajaran ke-21 di Muhadasah. Jadi halaman 12 yang kemarin melanjut. Tapi sebelumnya kita baca selawat dan tilawah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali ma shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Ibrahim wa ala ali Amin innaka Hamidum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Jadi pelajaran yang ke-21. Kemudian nanti bisa di-share. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kita coba apa? Kita coba share untuk. Oh ya udah Pak Pri udah nge-share ya. Nah. Jadi untuk yang pertama kita coba dilanjut yang kemarin ya. Pada saat madza taf'al? Madza taf'al? Nahnu naf'al apa taf'al? Di situ apa? Oh, naf'al. Maaf. Kalau pertanyaan jawabannya nahnu berarti naf'al. Madza naf'al? Nahnu naftah. Artinya naftah apa tuh? Kemarin sebelumnya ada pada saat kami membuka apa ya? Tahil bab ya. Anta taftahu wa ana aftahu wa nahnu naftahu, kan seperti itu ya. Jadi madza naf'al? Nahnu naftahu, seperti itu. Kami membuka. Ya, jadi kami naftahu itu kami membuka. Artinya fi'il mudhari karena dia sedang mengerjakan ya. Jadi ingat dalam fi'il itu ada fi'il amr, kemudian ada juga fa'ilnya yang disuruh itu, seperti karena iftahil bab. Iftahi ini kesebutnya iftahi ini fi'il kemudian fa'ilnya anta ya, seperti itu. Bisa anta kalau dua, antuma kalau tiga dan jamak antum, seperti itu, atau sebaliknya. Jadi ada 6 dia ya, pelakunya itu ada 6. Yang memerintahkan di situ enggak disebutkan, tapi yang pelaku yang mengerjakannya yang kena i'rab gitu ya, seperti itu. Dilanjut Pak Pri yang ukhruj
ila fina'il madrasati. Monggo. Uruj ila fina'il madrasati. Madrasati. Kita kolkolahnya dibunyiin aja sambil supaya di Al-Qur'annya enak nanti. Uruj ila fina'il madrasati. Madrasati. Begitu juga pada saat ukhruj. Seperti gitu, hati-hati jangan terlalu banyak desis pada saat ukhruj. Ukhruj. Ya, Ukhruj ila fina'il madrasati. Madrasati. Pada saat perhatikan waktu ukhruj kalau dia itu mudzakar, ini kan mudzakar, perintah kepada laki-laki yang kemudian coba Pak di tasrif dulu Pak ke bawah jadi laki-laki 3, perempuan 3. Uruja, uruju, uruji, urujla, urutna. Ukhrujna ya, ukhrujna. Ya seperti itu. Monggo. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan teman-teman yang lain ya, Pak Amin. Iya. Ya Pak Amin, Pak Widodo, Pak Bagio ya. Jadi dia tuh fi'il amr itu katakanlah ada 6 ya. Jadi ada 6 itu sebagai fi'ilnya fi'il amr perintah, tapi kemudian sebagai pelakunya adalah yang tadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu pelakunya dibilang fa'il. Jadi terserah nanti posisinya 1 apa 2 aja, mufrad atau musana atau jama, dilihat daripada seperti tadi ukhruja, oh berarti ini fa'ilnya 2 orang. Mustatir juga dia. Ya seperti itu, tersembunyi juga ya dibilang. Kemudian ila fina'il madrasati. Di sini pada saat ila fina'il madrasati itu adalah keterangan saja. Jadi keterangan ukhruj ila fina. Jadi bukan disebut apa yang dibilang maf'ul dikenai pekerjaannya, enggak. Cuma keterangan ila fina'il madrasati, keterangan tempat. Dia artinya apa tuh? Ke halaman sekolah ya. Pada saat ila fina'il madrasati, pada saat fina'il madrasati, Pak Amin itu bentuk apa tuh ininya? Pada saat coba ila dari ila dulu. Ila fina'il madrasati dititeni. Ilanya itu apa tuh? Penghubung apa itu? Kata apa istilahnya? Penghubung. Huruf. Bukan penghubung, tapi apa tuh? Huruf. Kata depan. Oh, huruf. Ya, huruf. Ila itu huruf apa? Huruf jar. Ya, huruf jar. Iya, seperti itu. Jadi kita harus lebih apa? Niteninya, oh ini huruf jar. Makanya jadi fina'i. Awalnya finaun. Finaun itu artinya halaman. Halamannya. Finaun halaman pada saat fina. Jadi ila fina'il madrasati. Fina'il madrasatinya apa tuh? Majrur ini. Iya majrur. Pada saat mudhof ilaih. Mudhofnya mana mudhofnya? Mudhofnya ya finaun. Finaun. Halaman. Karena dia ada huruf jar jadi fina'i. Finanya itu fina'i itu dia majrurun ya, kemudian wa huwa mudhofun gitu ya bahasa ininya. Dia juga sebagai selain dimajrurkan selain dijarkan juga dia sebagai mudhof ya gitu. Kemudian al madrasati mudhof ilaihi. Seperti gitu. Perhatikan. Jadi kalau kita ininya gila, jadi keterangannya enggak lagi ada seperti tadi kan fi'il itu fa'il, kemudian peluang ada maf'ul, tapi kadang juga enggak ada seperti ini kan enggak disebut maf'ul ya, seperti gitu nggih. Keterangan doangan dia. Sebut aja ila fina'i, ila harfu jar, fina'i adalah seperti tadi ya, majrur wa huwa mudhofun kan gitu. Kenapa? Karena sebagai mudhofnya dari al-madrasati itu sebagai mudhof ilaih seperti itu nggih.
Selanjutnya Pak Bagio, coba Pak Bagio. Anta Anta takhruju. Takhruju. Anta takhruju wa anna akhruju. wa ana Wa ana akhruju. Fanahnu. wa ana akhruju atau wa ana akhruju. Boleh pendek, boleh panjang ya. Tapi dalam Al-Quran kalau untuk Pendek. domir ana pendek untuk saya. Wa Sayanya. jadi anta kenapa tadi terkecoh dengan anta takhruj atau belum sempurna ngelihat tulisannya apa memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki? Anta takhruju. Maksudnya? Enggak, tadi itu ada. kan hampir kebaca tahruj. Kenapa kan gitu? Apakah kita ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu ya pada saat dia itu domirnya seperti tadi anta tahruj, nggak ada tahruj. Tapi pada saat Iya. kita sedang belajar nahu ini bunyiin semuanya anta tahruju, anta tahruju kan gitu. Tahruju. Nah, terus sedangkan tahruju itu domirnya apa Pak Bagio? Tahruju anta. Domirnya anta. Ya. Kalau antuma? Tahruju. Ruju. Tahruja. Tahruja apa? Tahrujani ya. Coba bacanya yang bagus, jangan ragu-ragu. Anta tahrujani. Nah, itu adanya di fi'il mudhore kan. Perhatikan fi'il mudhore kan nggak ada tahruja yang model fi'il amr, ingat ya. Mindset kita harus ke fi'il mudhore ya. Antuma. Antuma tahrujani. Kalau antum? Antum tahrujuna. Nah, ya kan. Ya Hasan. Jadi Hasan ta insyaallah. Kemudian wa ana ahruju. Jadi Ahrujani. wa ana nahruju. Kenapa? Ana itu saya atau kami? Kalau anak saya. Nah, di sini kenapa nahruju? Berarti kami maksudnya ya? Enggak lah. Berarti saya yang 13. Akhruju. Nah itu dia. Tanda-tanda alif ini. Nanti kita kalau kurang memahami kan banyak nih. Apakah kata Papri akhruju ini A-nya itu apa? Karena bisa jadi bukan hanya akhruju. Di situ ahruja juga bisa. Tapi pada saat dia dinasobkan jadi akhruja. Pada saat lan kasih huruf-huruf nasab jadi ahruja. Tapi Pak Pri, waktu dia dikasih jadi akhruja Pak Pri, untuk Pak Pri nih, perhatikan mana yang fi'il madinya Danit. Dia bukan fi'il madi juga, karena apa? Ro-nya itu ain fi'ilnya masih doma. Kalau yang dia jadi fi'il madi akhroja Pak, mengeluarkan ya. Jadi tetap a semuanya bunyi awalannya. Akhroja tuh kan. Fa'ala. Jadi semuanya ingat kalau fi'il madi itu fatah gitu. Apri? Ya. Fahimtum? Ya, terima kasih. Kan pusing nih kadang-kadang kita. Ini kan akhroja nih A-nya fi'il madi apa kan begitu kan? Nah, sekarang udah kejawab nggih? Pada saat dengan contoh di sini akhruja. Pada saat ahruja dia tetap lan akhruja. Aku tidak pernah keluar. Misalkan seperti padahal itu fi'il mudhore ahrujanya. Tanda-tandanya ro-nya itu bukan fathah. Kalau akhroja, nah di situ Bapak nggih. Yeah. Untuk ininya. Siapa untuk apa meniteninya bahwa dia tuh bukan fi'il madhi tapi tetap fi'il mudhore walau akhroja ahruja kan gitu. Atau ananya itu diganti an gitu. Ya, misalkan pada saat an, lan, idan, kan, kai bisa pakai seperti itu ya. Pada saat dia jadi berubah jadi fathah. Makanya kalau kita belajar nahwu ini bunyiin yang huruf terakhirnya supaya nanti
terhunjam juga. Jelas. Allah ya. Kemudian wa ana akhruju. Pak Widodo sekarang monggo Bapak. Fanahnu. Fatahnu. Wa nahnu. Fanahnu. Fanahnu. Pak. Fanahnu. Nakhruju. Mada Udah naf'alu. berhenti aja di situ. Oke deh, dilanjut juga boleh satu ini. Madza naf'alu terus Mada naf'alu. Nahnu. Nakhruju. oke, pada saat kita bilang panahnu nahruju. Nahnu ini pasangannya adalah dengan kami itu yang ke-14, ya Pak Widodo ingat ya. Ya. Ya, Anu dan Nahruju. Nahruju Anak fi'il dan mudhari. Kalau disuruh misalkan yang ke-1 sampai ke-6 masih bisa diungkap Pak ini. Misalkan yakhruju terus dilanjutkan Pak Widodo. Yakhruju. Yakhruju. Yakhruja. Yakhruj. Yakhrujani terus. Yakhrujani. Juna. Takhruj. Yakhruju. Nah, ingat. Ya. Ulangi. Yakhruja. Yakhruju, yakhrujani. Langsung ulangi. Yakhruju, yakhrujani. Juna. Terus. Takhruju. Takhrujani. Takhrujani. Ya. Yakhrujuna. Yahrusna. Yakhrujna. Oke, alhamdulillah diulangi Pak Bagio. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Takhruju, takhrujani, yakhrujna. Ya 7 sampai 12 Pak Amin. Yang berapa? Oh, yang 7 sampai 12. Oke. Takhruju, takhrujani, Jalannya bagi panjangin Pak. Tahrujani. tahrujani, tahrujuna. Tahrujina, tahrujani, tahrujna. Akhruju, nakhruju. Ya, ahruju najur itu yang sampai 14 berarti. Pak Widodo clear ya? Ya, Pak. Ini Tapi apa? masalah Lagi posisinya pengen ke sana jadi agak. Oke, udah kesini aja buru-buru. Iya, tadi. Insyaallah. Jadi tadi gitu langsung ditunjuk jadi grogi juga. Oh ya, udah. Pokoknya yang penting ini sengaja dihunjamkan untuk fi'il madhi, fi'il mudhari semua tuntas kita lugawinya ya. Untuk ke bawahnya semuanya tuntas. Begitu juga fi'il amr. Jadi nggak ada lagi kita misalkan ragu-ragu untuk mengungkapkannya. Seperti tadi. Artinya apa tuh Pak Pri kalau yakhruju artinya apa? Ya. Wa mufrad membuka. Keluar. Keluar. Terjemahannya jadi apa? Dia keluar. Dia keluar. Oke. Mudzakar muannas. Muzakkar. Mudzakar. Kalau muannasnya apa Pak Amin? Takhruju. Takhruju. Mufrad mudzakar musana mufrad musana atau jamak? Musana, takhruju. Musana apa? Musana mufrad apa? Mufrad. Musana mufrad. Kalau musana jamaknya apa? Takhrujuna. Ingat jamak musana. Dani. Apa? Musana dan Takhrujani kan kalau 2, takhrujuna. Ya, kalau jamaknya apa? Kan tinggal jamaknya. Jamaknya kalau udah yakhrujna. Nah, itu dia. Jangan lupa. Ini juga sering kita belum terbiasa, nggih. Iya. Oke. Oke, Pak siapa? Pak Bagio. Pak Bagio kalau saya sebutin katakanlah 4 sampai 6 jenengan udah bisa ini ya.
4 sampai 6, kemudian 9 sampai 12. Kita nggak usah dipikir, pokoknya 4 sampai 6 inget-inget yang ini aja. 4 sampai 6 kan jadi yang 4 berarti mu'anas ya, mu'anas. 4 kan monggo. boleh mu'anas, boleh nas. Tahruja, Innalillahi. tahrujani, Sebentar, Ya. kenapa taruja? Aduh, Tahruju. 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 biar Tahruju. Pak Amin nggak usah Iya, dibisikin dulu taruju. tolong ya. Biar kita tahrujani. Yajrusna. Oh, kebalik. Yajrusna. ya Yahrujna. ya itu membiasakan ini. Oke, terus yang tadi yang saya bilang berapa? 10 sampai 12. Itu 6 tadi ya. Itu 6 kan ya. 10 berarti perempuan kan ini kan. Ya tahrujina. Tahrujina. Yahrujna. Apa jadi ya lagi? Tahrujina, monggo, kita ucapkan lagi. Tahrujina. Berlatih. Tahrujuna. Yahrujna. Bentar, kenapa ada tahrujuna? Kan anti, antuma, antunna, coba. Benar. Yang antuma bersama-sama ya. Tahrujani. Iya, terus. Tahrujani. Antunna, Yahrujna. nggak ada ya hurufnya. Rahmudan Ah, itu milik nomor ah. 6. Oh. Yang 6 ya. Yang milik nomor 9, yang 9. Yang 9. Nggak ada 9, saya minta 12. Oh, sampai 12. Bukan sampai 12, tadi udah betul. Tinggal yang 12-nya. Pak Bagio belum mengungkapkan yang benar yang 12. 12-nya. Yang 12-nya. Oh, yang 12. 9 sampai 12. 10 sampai 11. Sampai 12 ya. Oke, monggo. Yahrujna. Nah, nggak ada ya ruja. Rahmudan milik 6. Ingat itu. Yahrujna. Ulangi dulu dari yang ke 10-nya coba. Tahrujina. Terus. Yahrujani. Jangan ya lagi kalau udah tak semuanya, Ge. Tahrujani. Terus. Yasrujna. Enggak, jangan kembali ke ya. Semuanya mulai dari jam 7 sampai 12 itu ta. Ini Ulangi. yang jamak kan yang ke 12 Iya. Kan itu jamak. itu milik nomor 6 itu tuh ya. Oh ya. Tah ya. Oh iya yang milik 6 ya lupa. Ya tahrujna. Tahrujna, alhamdulillah. Ini yang harus dihunjamkan dan ini berlaku nanti untuk yang lainnya. Coba Pak Pri, tolong dari awal sampai akhir Pak, sampai 14. Banyak. Sampai banyak. Ya rujani, ya rujuna. Dinyanyikan gampang tuh. Tarujani, ya rujana. Tahruju, tahrujani, tahrujuna, tahrujina, tahrujani, tahrujna, tahrujuna, Tahruju. sampai nyanyi naik. Iya nyanyikan itu Pak supaya. Ya, tapi ingat Pak Widodo, Pak Bagio ingat itu. Ada perbedaan seperti tadi kalau udah tata dari 7 sampai 12. Ya itu hanya 6. Lupa tadi. Ya itu aja untuk 6. Jadi kan ini diingetin, makanya saya bilang tolong jangan dilupakan. Ini sederhana. Tapi kalau kita nggak dilatih juga betul. Tadi lupa melulu bilangnya, saya lupa. Kapan tidak lupanya? Kapan tidak lupanya terus? Kalau lupa melulu mah repot. Saya baru lupa. Nanti pelajaran ke depannya tambah kesulitan, kita bingung. Iya. Ya? Jadi harus sudah jelas. Kalau Pak Pri biar dinyanyiin ya nggak apa-apa pokoknya nyanyi. Tapi Pak Pri untuk misalkan dicari Pak Pri coba yang ke-10 apa?
dari awal dulu dinyanyiin. Nggak apa-apa. Akhirnya dapat juga kan. Waktu di 10 berhenti beliau kan begitu. Nggak apa-apa. Masih dremil. Pak Priyono masih dremil di mulut tapi tidak keluar suara Arabnya gitu kan. Jadi alhamdulillah. Artinya gini, alhamdulillah. Seperti tadi. Saat dia dibunyikan misalkan hunna tahrujna misalkan di situ ya. Maaf. Ya. Antunna tahrujna gitu ya. Antunna tahrujna. Pada saat hunna yakhrujna, ingat di situ ya. Perempuan tuh antara yang ya-nya itu milik perempuan, kalau taknya milik perempuan yang di nomor 12 seperti itu. Itu penting, harus kita latih. Kemudian pada saat dibilang antunna tahrujna, perhatikan, ini juga udah lebih dari, artinya ini susunan jumlah. Jumlahnya diawali dengan apa? Antunna itu isim apa fi'il, Pak Bagio? Antuna. Antunna. Antuna. Pak Widodo isim apa fi'il itu? Antuna. Yes. Antuna isim. Oke, kalau di tamyiz huruf lah, nggak apa-apa, saya masih mentolerir. Ya Pak Pri ya? Ya. Nggak apa-apa. Tapi pada saat dia dibilang jumlah diawali dengan konsisten dengan isim. Isim diawali dengan isim berarti jumlah apa Pak Widodo? Jumlah ismiyah. Alhamdulillah. Nah, pada saat dia jumlah ismiyah, tentunya jabatannya apa saja dalam jumlah ismiyah, elemen-elemennya tuh. Mubtada dan khobar. Betul nggak Pak Bagio, mubtada khobar? Antuna. Tadi pada saat ini nggak terikuti nggak tadi apa saya pertanyaan ke Pak Widodo? Iya, belum. Antuna itu tadi ya, mulai Antuna tadi ya. Iya, Antuna itu apa tuh? Isim apa fi'il? Fa'il, isim. Isim apa tuh? Isim domir. Kan isim banyak-banyak, ada isim isyarah, ada isim ada isim mufrad, musanna jamak, kemudian ada isim isyarah, ada isim mausul. Isim apa tuh? Isim domir. Domir atau kata ganti ya. Seperti itu. Oke, pada saat sesuatu yang diawali dengan isim, berarti kalau jumlahnya jumlah apa? Jumlah isminya. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah jabatannya ataupun elemennya apa saja di jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah elemennya mubtada, khobar. Terus mubtada khobar. Ya. Oke, sekarang Pak Amin, mubtadanya yang mana, khobarnya yang mana? Antun dan antum mubtadanya khobar. Nah, ini lagi nih, ngarang lagi nih Pak Amin. Pak Amin nih ngarang lagi nih, maaf nih. Maaf. Kenapa saya katakan ngarang? Yang namanya udah antuna itu cuma satu kata. Itu Satu kan kata ya. kata. Iya, satu kata. Satu kata. Nomor keberapa coba? Nggak ada khobarnya ya. Ya, kan sebetulnya kan gini, tadi didengerin dulu. Antuna tahrujna. Ingat itu. Itu kan jumlahnya kata-katanya banyak tuh. Antuna tahrujna. Coba dihunjamkan lagi. Antuna kan jadi tadi udah dibilang oleh kawan-kawan kita ini dia jumlah ismiyah, ada mubtada, ada khobar. Sekarang yang saya tanyain khobarnya mana? Antuna tahrujna. Nah, kan seperti itu. Kalau kata pertama itu, isim pertama itu dibilangnya mubtada. Mubtada. Yang berikutnya khobar. Jadi khobarnya yang mana Pak Amin? Ya, nah berarti ya. Nah, memang ada coba biasanya kan dulu. Biasanya kan apa itu? Nakiroh ya. Jangan biasanya kepada yang salah ngarang gitu loh.
Biasanya nakiro. Jadi gitu. Kalau udah antuna ya satu saja. Dia kan adalah untuk jamaknya muannas. Jamak muannas untuk goibah. Goibah. Maaf, bukan untuk goibah. Antuna itu untuk Mukhotob. apa? Mutakhadib. Mukhotobah ya. Mukhotobah. Dijawab. Yang dijawab ngomong ya. Kan yang Pak Amin bunyikan dulu coba. Antuna apa tadi? Antuna Antunna. titik-titik. Terus titik-titiknya apa tadi? Antuna fiilnya apa? Fiilnya antum. Enggak, itu kan domir Bapak. Jadi sebesar saya khawatir begini di sini nih. Kita nanti di hari Kamis lebih ini lagi kan. Ini maksudnya di sini kita harus tuntas. Nggak bisa nih, kita harus 100. Nggak ada ketuntasan 80%, nggak ada. Harus 100 kita. Antuna. Tadi kalau huwa apa? Huwa kan dia. Ya, kalau huwa titik-titik kan kita sedang belajar apa tadi? Ada fiil. Oke. Kan kita sedang belajar fiil belajar tasrif lugawi tadi itu. Huwa yang kaitannya dengan tadi yang telah kita bicarakan. Huwa Yakhruju tadi. Hah? Yang mana nih? Yang yakhruju nih. Nah, Pak Amin berarti tadi sedang kemana ya? Sedang alfa ya tadi mungkin. Pak Pri yang Pak Pri ungkapkan apa ya tadi? Ini Malah Pak Pri tadi huwa sampai ke 14 kok di ini dinyanyiin. Huwa titik-titik apa? Huma titik-titik apa? Hum titik-titik apa? yang yakhrujani yakhruj. Nah, itu dia maksud saya. Kalau tadi kan saya tanya ke Pak Bagio yang 10 sampai 12-nya apa? Kan masih di situ berkutat saja, masih belum clear kan? Oh, takhruju Pak Bagio belum takhrujani. clear. Sekarang Pak Amin kita perdalam lagi, sudah terpahami belum? Itu adalah susunan kata, misalkan antuna titik-titik apa fiilnya? Fiil Takhrujna. tahrujna, oke. Sekarang antuna kalau Pak Amin sudah katakan mubtada, betul itu kan cuma satu kata Pak Amin, itu kata ganti satu kata yaitu muannas bentuk jama untuk mukhotobah, artinya diajak bicara. Oke, kita anggap kata ganti orang kedua, tapi jama. Pada saat jama seperti itu, dia dibilang namanya isim yang tadi ngawali sesuatu yang diawali di isim, jadi jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Setelah isim itu ada kata-kata apa? Tadi antuna titik-titik apa diisi? Diulangi aja yang Pak Pri kan udah mengungkapkan tadi. Takhrujna tadi Nah, tahrujan itu sebagai apa jadinya? sebagai fiil. Tadi dengar dulu. Kalau antuna sebagai mubtada, kemudian kalau takhrujna sebagai khobarnya. yakin nggak nih Pak Amin nih? Iya, setelah mubtada dia ya khobar kan. Ya tapi yakin nggak nih? Masih belum keyakinannya. Biasanya Jadi kalau khobar nakiroh ya, ini kok nggak nakiroh. Itu kita belum menanjak ini. Khobar kan nggak mesti nakiro. Kalau dia itu dia mudhof ilaih apa? Ya. Oh iya. Pada saat mudhof ilaih nggak kelihatan itu marifat itu mudhof itu. Jadi nggak mesti. Makanya tolong dititeni maksud saya. Oh ini seperti ini. Pokoknya kata pertama itu isim pertama itu disebut mubtada kalau dalam jumlah ismiyah. Berikutnya khobar. Khobarnya sebagai jumlah fi'liyah. Yang gitu. namanya kita udah paham kemarin bahwa mubtada itu bisa dia bukan hanya mufrad, artinya cuma satu tunggal seperti antuna, bukan. Dia bisa juga bisa naat man'ut kan seperti itu. Berarti takhrujna itu khobar ya. Jadi khobarnya berupa apa? Jumlah fi'liyah. fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu berarti ada fi'il, ada fa'il. Yang mana fi'ilnya, yang mana fa'ilnya? Coba.
Fa'ilnya ya nahnu. Fiilnya dulu kan ada fiil, ada fa'il karena Oh. diawali oleh fiil itu jumlah fi'liyah. Nah, tapi ini Kharaja itu. dia sebagai khobar. Khobar itu tadi tahrujna. Misalkan tahrujna itu apa fiilnya? Kharaja. Yang mana? Hah? Tahrujna itu dia mengandung fiil dan fa'il, paham nih? Iya. Fiilnya mana, fa'ilnya mana? Ya fiilnya tadi tahrujna itu, kemudian fiilnya ya tahrujna jawabannya. Kemudian sedangkan fa'ilnya mustatir nahnu di situ tahrujna, nanya itu di nun taknis. Jadi seperti itu. Artinya untuk niswah, jadi untuk perempuan jamak. Nah, tapi pada saat seperti itu kita katakan di situ mustatir tersembunyi, Bapak. Ya, ingat yang nggak kelihatan nahnunya kan nggak kelihatan, nggak bunyi nahnu. Nah, mengaju failnya kemana? Ke antuna tadi, antuna mereka. Artinya kalian perempuan di situ kan. Coba direnungkan dulu. Pahamin sepertinya mubtada khobar itu tidak harus satu. Tidak harus satu ya. Artinya tidak harus tunggal, mufrad tidak kan, bisa saja satu jumlah lebih dari satu. Kalau lebih dari satu dibilangnya jumlah. Seperti fiil, setiap fiil, ingat setiap fiil itu adalah jumlah ya, setiap fiil itu adalah jumlah. Dia kalau posisinya diawali dengan isim jadi ismiyah, berarti dia sebagai khobar, seperti begitu. Tapi dia kalau di depan, misalkan tahrujna, ya tahrujna al-asatidah, misalkan. Jadi telah keluar guru-guru perempuan. Nah, itu tahrujnya itu jumlah fi'liyah dia. Kalau nggak di depannya nggak ada, dia jumlah fi'liyah. Tapi kemudian yang keluar siapa? Oh, perempuan. Berarti dia sebagai maf'ul. Oke. Tolong, ini mendasar banget sih yang di sini nih, karena nanti di hari Kamis kita ketemu dengan tanjakan yang lebih ini. Ya, memang beliau kemudian seperti ini terus ngajalin bilangan. Tapi untuk yang jumlah fi'liyahnya beliau belum ungkapkan. Nanti setelah beliau kasih jumlah fi'liyah kita lebih jelas. Tapi kita udah mengawali jumlah fi'liyah udah ya kan. Jadi nanti pada saatnya membaca itu terpahami, insya Allah. Itu Pak Amin. Terima kasih semuanya. Tapi tolong diingatkan kembali. Dilanjut kita. Seperti ini apalagi yang kedua, yang pertama tadi udah nahnu tahrujna, sama juga antuna tahrujna, kan gitu, sama tuh jumlah posisinya sama sebagai jumlah ismiyah, okay? Terus rinciannya juga seperti tadi, i'rabnya. Terus dilanjut apa tuh? Utruk Pak Pri, monggo. Utrukil baba. Torako itu apa ya? Utruk, tutup aja. Menutup ya, tutuplah pintu itu. Tutuplah ya. Kalau gini aja Pak Pri, lihat kalau apa, kalau kita lupa utruk, kita tahu kalau iftah buka, kalau utruk ya kan dari itu, dari toroko itu berarti buka. Jadi habis, biasanya ini kalau awal-awal pelajaran, habis kita dikasih tahu buka, dikasih tahu tutup ya seperti gitu. Oke. Untuk menerka-nerka tapi pas gitu, begitu aja, oh iya kita buka lagi kamu. Oh iya. Ini saya tanya ini, kalau untuk memanaskan utruki itu pakai iya. Utruki pakai ya. Kalau memanaskan pakai iya. Tapi jangan sampai di situ ada pocong gitu loh. Oh, itu kasrohnya karena ada huruf L, lam mati ya. Lam mati dua. Kalau memanaskan utruki itu pakai iya.
Jadi Hantu, ini ada hantu. kasrohnya itu karena dua huruf mati. Ingat tidak boleh ada hantu kan? Ya, ya. Seperti itu. Jadi diingat lagi Pak Pri. Pak Pri perlu diingat-ingatin terus juga nih. Yang sambung-sambungan. Tapi bagus. Yang kenapa dengan uturki nggak pakai ya? Tapi perhatikan. Ada huruf berikutnya ada lam yang sukun. Lam yang sukun ya. Jadi kita itu kok yang namanya fi'il itu kan nggak boleh ada kasro. Dia terpaksa cuma cara baca doang kan. Tapi boleh juga dibilang utruk albab. Boleh. Ya supaya terpisah bahwa dia itu sebetulnya tetap sukun kofnya. Ya cuma cara baca nyambung itu jadi utrukil untuk memudahkan. Utruk di sini ada jumlah. Ada beberapa kata kan. Yang pertama dia utruk itu fi'il apa Pak Pri? Amr. Fi'il amr. Pada saat fi'il amr tadi saya udah mengungkapkan fi'il amr ini dia punya fa'ilnya apa saja? Fa'ilnya anta. Terus apa Antuma. saja selain anta? Antum. Ya. Utruk kan Kalau yang ini pas anta. Sekarang Ya. kalau untuk yang antuma utruk, utruka, utrukku, Masa utruki, utruka sih? utruka, utrukna. Ya. kaf apa kof? Ko. Ya. Utruko, utruk, utruko, utrukku, utruki, utruko, Utruko. utrukna. Utrukna. Wah, yang paling penting kan diingetin. Karena ko kadang-kadang. Jadi uturuko itu adalah perhatikan itu yang tadi itu ada yang tambahan alif ya. Itu adalah yang apa? Antuma. Utruko. Kemudian antumnya utruku tambahan wawu Abu ya. ya. Abu. Itu tandanya. Kemudian Utruki ya. utruki itu pakai ya, itu yang Ya. ditanyain Pak Pri kan gitu. Tapi Pak Pri lupa kita nggak boleh ada hantu saat menyambung kan gitu. Insya Allah. Kemudian utrukil baba al baba, perhatikan Pak Pri. Ini sekarang utrukil baba ini jumlahnya jumlah apa Pak Pri? Jumlah fi'liyah. Iya. Jumlah filia. Kalau ada filia ada apa saja? Ada Ada fiil, fa'il, terus ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul kalau muta'addi. Alhamdulillah. Sekarang ini sepekan utrukil baba. Sekarang dia coba tadi fiil, fa'ilnya apa tuh? Fa'ilnya kan anta. Anta, oke. Sekarang ada maf'ulnya enggak? Maf'ulnya baba. Alhamdulillah. Kenapa baba enggak domah? Al-babu misalkan. Kenapa enggak domah atau al-babi? Maf'ul. Maf'ul itu kan nasab. Nah, itu jawabannya Bapak. Itu aja Iya, nggak usah maf'ul. pusing-pusing. Ya. Kalau ditanya ya jawabannya itu. Kadang timbul ya. Nah, jadi muncul, tapi sengaja kita kan untuk mengingatkan kembali nih, termasuk yang lainnya. Oh iya, karena makin sering dibahas, makin sering ini, mudah-mudahan terhunjam insya Allah. Makin Dilanjut sering Pak Amin. Anta, coba. Anta tatrukul baba. Yeah. Itu pada langsung pada disambung dua tuh. Wah, apa tuh? Wa ana atruku. Atruku apa sampingnya tuh? Atruku ruangan ya? Ada itu Wa cok. ana atruku. Oke. Wa ana Itu bagus atruku. kalimatnya. Itu anta tatrukul baba. Jumlahnya jumlah apa tuh Pak Amin? Anta ya ismiyah. Jumlah ismiyah. Ismiyah. Coba diuraikan satu persatu. Kalau ismiyah apa tadi? Ada apa dan apa? Oh, Jabatannya. Anta berarti mubtada. Oke, Tatruk. lanjut.
Tatrukul baba khobar. Tatruku Ya, apa? tatruku itu apa? Apa itu? Tatruku itu apa? Tatruku itu yang di apa ide apa di idofah apa ya? Mudaf. Tatruku itu mudhof. Al baba mudaf ilaih. Tatruku itu mudhof ya. Oke. Tatruku itu mudhof. Gimana? Tatrukul Pak Widodo, tatruku itu apa tadi? Tatruku fi'il. Ingat, tatrukunya fi'il. Tatrukunya sebagai apa? Tadi ada mubtada, ada khobar. anta. Tatruku ada, kalau ada mubtada ada khobarnya apa Pak Widodo? Tadi ada anta tatrukul baba. Khobarnya apa? Nah, tatrukul baba. Khobarnya tatrukul, coba tolong dijelasin khobarnya itu sebagai apa saja. Tatruku Mudaf ilaih. al-baba. Kalau tatruku kan udah kita khobar nih. Tadi kan udah dibilang apa? Kalau ada khobar ada satu jumlah. Jumlahnya jumlah apa tuh? Ada bukan terdiri dari dua atau tiga? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, Pak Amin ya, ingat ya. Iya. Itu jumlah fi'liyah, bukan mudhof. Mudhof itu dari mana mudhofnya kan gitu. Ya, mudhof itu bentuknya juga lain. Lain ya. Terakhirnya tuh bi dan nggak ada mudhof diawali dengan fi'liyah, nggak ada. Biasanya Ingat itu. iya, Mudhof itu tidak boleh ada fi'liyah di depannya. tidak ada fi'liyah. Maksudnya kalau misalkan katakanlah kita lagi nggak tahu nih tatrukul babi kan mestinya begitu. Kalau Oh kita iya, nggak tahu harusnya aja nih. mudaf ilaihnya harusnya ya jar ya. Iya, tetapi kan kalau di dalam bentuk fi'liyah itu tidak boleh apa? Tidak boleh ini maksudnya tidak boleh ada kata lain kecuali fi'il, fa'il atau maf'ul kan gitu ya. Itu yang harus kita yakini. Fi'il, fa'il, maf'ul. Gitu Pak Amin. Jadi sekarang kalau tatrukunya itu sebagai apa Pak Amin? Sebagai fi'il, Fi'il. Fa'ilnya mana? fa'ilnya Ada nggak? bab al-bab. Nah, itu antara fa'il dan ini berarti kita yang belum ini. Kalau fa'il itu nempel, Pak. Nempel di fi'ilnya atau Oh, yang mustatir itu ya, mustatir ya. tatruku, misalkan tatruku. Anta berarti. Anta. Kalau anta nggak muncul namanya kalau anta, Pak. Misalkan muncul siapa yang Ahmad ataupun Zaidun nggak muncul. Kalau anta sih berarti orang yang di hadapan kita. Kan gitu. Jadi di situ fiilnya kalau anta, fiilnya anta. Anta itu fa'ilnya anta, maaf. Anta itu dia sebagai pelakunya. Kan gitu. Iya. Nomor 7. Ya, ada kalau 789 itu dia nomor 7 anta, antum, 789. Jadi kemudian objek yang dikerjainnya apa? Al-baba ini objeknya. Al-baba. Jadi dia Maf'ul. Nah, ini tolong betul-betul di apa? Di ini kan apa? Dihunjamkan. Dihunjamkan. Lupa terus. Istiwa aja boleh balik kelarin banget. Jadi fa'ilnya itu anta mustatir. Mustatir. Anta tersembunyi. Jadi domir anta tersembunyi. Oh, mukanya dikasih anta ya? Ya, jadi domir anta. Antanya juga kan tadi sudah isim, tapi dia menunjuk kepada antanya. Jadi tapi tersembunyi kan gitu. Tidak dimunculkan. Bukan yang pertama. Kalau anta takhruju bukan berarti antanya anta yang pertama, tapi dia ya memang antanya di dalam fi'il itu ada. Ada ya, mustatir itu ya. Anta, antuma, antum, tahrujani, tahrujuna kan gitu. Ya. Jadi seperti itu. Terus dilanjut.
Muncul walaupun antanya nggak ada, tapi jadi jumlah fi'liyah. Perhatikan ya. Kalau antanya dimunculkan di depan sebagai mubtada, berarti ada khobarnya sebagai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah rinciannya seperti itu. Ada fi'il, ada fil, ada fa'il, maf'ul. seperti begitu, gitu. Subhanallah. Ini terus yang berikutnya Pak Widodo, monggo. Irji. Mana nu? Mana atruku masih. Atruku. Atas atruku masih. Wa atruku. Di atasnya. Nahnu natruku. Ada nafalu. Diulangi aja udah. Wana, coba rinciannya apa? Wana. Bangunnya apa? Ini atof ya, betul. Ya, atof saja gitu. Sambung. Atruku berarti ini isim, jumlah isimnya. Bahasnya terus Ananya ada atruku khobar. jadi wana atruku itu jumlah Iya. isminya, wa-nya atof, ananya Mutada atruku khobar. atruku khobarnya jumlah Atruku khobarnya jumlah fi'liyah. fi'liyah. Ada apa saja di situ? Fi'ilnya mana? Ada Fi'ilnya atruku. Terus fa'ilnya fi'ilnya ana ya. Mustatir. Mustatir. ana. Jadi dilanjut Pak Bagio. Panahnu. Panahnu naturuku. Rincian i'rabnya seperti Pak berarti kan? Bapaknya itu huruf, tetap saja huruf. huruf Atau atau juga sambung ya. ya atau tawid maka. Nahnu kami, natruku kami menutup. Mengetuk Tujuannya itu yang apa? benar. Saya lihat di kamus mengetuk. Jumlahnya Oh, mengetuk, maaf. Mengetuk pintu. Tatruk. Ngomong. Ya. Terima kasih Pak Pri. mau duk ya. Ini keliru nih saya nih. Mengetuk, maaf. Tatruk itu mengetuk. Kalau mudlak itu menutup ya. Belako. Terus. Fanahnu itu atau fa. Nahnu ada domir kami. Natruku kami fi'il. Nahnu apa tadi? Mubta. Nahnu itu Mubtada lah ya. jumlah mubtada. Nah, natruku itu khobar. Rukunnya. Khobarnya fi'il. Sebagai khobarnya sebagai Jumlah fi'liyah. jumlah pilihan. Alhamdulillah Pak Pri. Khobarnya nahnu. Fa'ilnya nahnu. Sudah? Sudah segitu? Ya, alhamdulillah dilanjut Pak Pri nih. Irji. Mada nafalu. Lanjutnya itu kan. Oh, Mada nafalu betul. Terus Ya. Sama ya. Natruku. Tadi udah Pak. Terus diulang lagi tuh ya, udah tuh. Kalau mada nahnu natruku. apa yang Irji ini aja deh. Irji. Kami kerja, kami perbuat, kami mengetuk. Ini sedang mengetuk ya. Ya, kami sedang mengetuk. Lanjut Irji, dilanjut Pak Pri. Ya, inilah.
Duh, ini tidak stabil anunya sinyalnya. Jalan-jalan Yang sampai mana tadi? Irji. Irji ila makanika. Irji itu kembali. Kembali ya. Jingun kembalilah ke kantormu, Ke Tempatku. makani ke tempatmu. tempat Ke tempatmu. Ya. tempatmu, Pak. Kalau ku merintahkan sendiri. Kakuma. Oke, sekarang untuk mutasilnya yang 14 Pak Pri ini kan Dari awal. enggak ya, misalkan seperti tadi makanika, di situ makanika dari awal apa tuh? Makan itu tempat, kayaknya itu anta. Ila makanika ke Kalau dia teman-temannya apa saja tuh? yang K itu huhi, kalau laki-laki huhi, Ya, makani huma, apa? hima. Hah? Kalau pakai makan, makani Makani hi, terus makan ni huma, lima Makan. terus makani hum, him dulu nggak ada Bu. makani hum, makani huma, makani hum. him. Oh, makani Kalau him. makanu hum, Oh, makani kalau him. makani him. Him. Makaniha, makani huma, makani hima, Lima, makani hina. makani hina. Dilanjut Pak Amin. Makan apa? Makani apa? Makanika, makanikuma, makanikum, Terus yang perempuan. makaniki, makanikuma, makanikun, Terus makaniku, makanina, masa makaniku sih? makani, Panjang, pakai ya. Makani. makani, Makanya panjang. Makani. makani, Terus satunya satunya Yang apa? empat. Makan. Untuk nahnunya apa? makania, makania, Ya kan aku. Untuk kalau untuk nahnu, nahnunya ya, oke. makanina, Maka, nina, nah itu dia ya. Itu yang nggak mau tuh. Ya, makan. Nah, oke. Apa ini kan namanya subhanallah, menghujamkan, oke. Menghujamkan lah. Maka Nina. Nah sekarang kalau kelihatan Pak Widodo, gila maka nikah. Maka nikah itu perhatikan, maka nikah. Gila maka nikah. Berapa kata tuh? Gila maka nikah. Berapa kata? Gilanya satu, terus makanun satu, terus hanya satu. Gilanya apa? Sebagai apa? Gila, gila, aku jarin, terus ini sebagai maka nikah itu jumlah apa tuh? Maka nikah, perhatikan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah ada mubtada khobar dong. Kalau fi'il ada fi'il dong, masa makan, masa isim dibilang fi'il sih? Oke. Isim. Makanun kan tempat. Jadi apa tuh? Kalau selain jumlah ismiyah, jumlah fi'il, semuanya sisanya apa, jumlah apa? Sibul jumlah.
menyerupai. Sibul tuh Menyerupai. menyerupai. Kalau sibul jumlah, apa itu ininya? Eh, kalau ya pertanyaannya sibul jumlah kan ada beberapa. Itu kena yang mana tuh? Majrur apa ya majrur. Hilang. Sehat-sehat. Nun sewu Bapak, saya nanti tabel ya. Alhamdulillah ini sedang online ini, sedang ngulang dulu. Oke. Penting sehat-sehat ya. Nun sewu. Nah, hilang itu semuanya. Masya Allah. Ya oke, alhamdulillah. Maaf, ada terganggu tadi. Dari mana? Dari Klaten. Jauh kan Pak? Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi, pada saat makanika itu sibul jumlahnya apa tuh? Coba Pak makanika, kan ada makanika itu udah disibul jumlah udah betul, berarti udah 60% lah. Tapi untuk 100%-nya apa? Apri? Ini kalau menurut tamyiz ini ciri isim ke-8 yaitu kata majemuk, isim ditambah domir huruf kolom 25. Jadi makani itu isim, K-nya itu domir. Itu kata majemuk atau idofah. Jadi kalau ada kata majemuk idofah oke. Itu tapi masing-masing sebagai apa? Karena idofah itu ada. Mudhof Kita bagi yuk. Makanika. Bagi yuk. Mudhof ilaih. Yang mudofnya yang mana? Mudhof makani. makani. Mudhof ilaihnya anta. Kak. Apa tuh? Diulangi lagi. Mudofnya yang mana? Mudof ilainya yang mana? Mudhofnya yang makani, mudhof ilaih anta. Pak Widodo, Pak Bagi. Ya. Dari Nggak usah anta-anta lagi di pokoknya aja, Pak. domir. Jadi Kak. ditanya aja apa? Kak. Tuh, putus-putus suaranya Pak Priyadi. Suaranya putus-putus. Nggak jelas. Tuh, diulang lagi ini nih nyusumnya. Ya, jadi saya ulangi ya. Idofah itu adalah bagian dari sibul jumlah. Ya. Kemudian apa elemennya? Ada mudof ilaih. Ya. Idofah itu artinya apa? Penyandaran. Yang bersandar, yang disandari kan gitu nggih? Iya. Ada mudof ilaih. Nah ini gara-gara kita belum terbiasa jadi belum muncul ya. Apri udah tahu itu idofah. Apri? Dari tamyiz udah tahu Pak Pri. Idofah udah dilaguin dan lain-lain. Malah di tamyiznya tahu. Tapi seperti tadi kita belum terbiasa saja untuk mengungkapkan ini ada setiap idofah itu belum tuntas. Karena dia ada mudof ilai tuntasnya. Kalaupun kita nggak nyebutin idofah, pokoknya itu mudof ilai udah 100 itu. Langsung dia ya. Jadi seperti itu, nggih. Subhanallah. Yang paling penting kita berarti Suaranya putus-putus Pak Pri. Hilang malah. Hilang. Diulang lagi AP-nya di zoomkan lagi Pak Pri.
Ada suaranya? Pak Supriyadi, Zoom-nya diulang lagi. Suaranya hilang. Dari yang kerusuk-kerusuk ini tuh dari Pak Bagio ini. Waduh, busuk-busuk TV-nya masuk ke Pak. Bentar Pak, ini ada Hidup. gangguan sebentar, gangguan sinyal. Gangguan di mana? Di Pak Pri. Pak Sial. Pakai habis aja Pak. Zoom-nya diulang lagi Pak Wid. Zoom-nya diulang lagi, matiin. Ulang lagi. Bukan mati, putus. Enggak putus Pak Pri, putus sendiri. Ya ini punya saya bisa. Baterainya ada nggak baterainya? Iya di. Oke, dilanjut Pak Pri ya, Pak ini. Minum dulu Pak. Ya. Lihat Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu nggak apa-apa nanti kan. Alhamdulillah ya. Nah, itu udah bisa juga ya. Oh, udah. Recording in progress. Oh, recording in progress terus. Oh, Supri. Apa Pak? Supri. Udah ya. Ya, Dilanjut sekarang. Irji tadi jawabannya apa Pak? Kalau misalkan irji, kenapa dia tidak irji? Coba kita putar-putar ya. Saged iki Pak Pri nyambung boten. bisa. Oke. Kalau ada pertanyaan gitu jawabannya apa Bapak? Oh, saya. Iya Pak Pri. Ya, irji kalau misalnya berikutnya itu huruf mati, nah itu baru ditambah kasroh. Atau kalau irji tambah ya itu untuk mu'anas. Oke. Pada saat di sini irji kenapa sukun? Ya karena berikutnya hamzah nganu bisa dibaca atau i irji ilah. Sebetulnya setiap fi'il amr itu mabni ala sukun untuk yang mufradnya seperti anta tadi. Tapi seperti tadi boleh lah. Kenapa? Karena boleh berikutnya bukan huruf mati kan boleh ya. Tapi intinya setiap fi'il amr itu mabni. Kalau ada pun dia kemudian dibunyiin i tidak sukun adalah karena ada faktor-faktor kata berikutnya gitu doang kan. Tapi intinya dia mabni ala sukun ya. Dia mabni untuk yang dhamir anta seperti begitu. Gak apa-apa ini tambahan ya Pak Bri kalau iseng-iseng ada orang nanya atau saya nanya kan gitu untuk mengunjamkan. Semuanya jawabannya udah ada di Pak Bri, tinggal diperbaiki. Kemudian selanjutnya Pak Amin, anta tarji'u wa ana arji'u. Oke, udah stop. Pada saat seperti itu udah paham jumlah ismiyah dan ini ada berapa terdiri dari berapa kata nih? Anta tarji'u sebetulnya yang zohir berapa kata di situ? Anta tarji'u wa ana arji'u. Ya anta sama wa ana nih. Oke, pada saat satu-satu dulu Pak, jangan dulu merambah ke ini. Anta tarji'u itu jumlah apa bukan? Anta tarji'u. Oke. Anta tarji'u. Jumlah ya. Kenapa jumlah Bapak? Karena terdiri dari beberapa
beberapa kata ya. Lebih dari satu kata kan dibilangnya jumlah, ya. Istilahnya jumlah lebih dari satu. Nah, supaya mengunjam nih pengertian ini. Pokoknya lebih dari satu jumlah, nggak. Pokoknya saya nggak mikir, pokoknya lebih dari satu itu jumlah. Jumlah ya. Walaupun dia simbol jumlah, kadang-kadang lebih-lebih kalau ini kan ada jumlah ada jumlah apa nih jadinya nih? Jumlah ismiyah anta. Jumlah ismiyah. Oke, mubtada khobarnya udah tahu nggak kalau ada jumlah mubtada khobarnya mana, Pak? Ya mubtadanya anta. Khobarnya Tarji'u. khobarnya tadi. Coba ulangi lagi mubtadanya anta. Mubtadanya anta, khobarnya tarji'u. Khobarnya jumlah bukan? Khobarnya sibghul jumlah. Nah, ini pula nih berarti masih Tarji'u mana? Anta dan anu. nggak. Tarjiu itu apa? Kata apa Tarji'u itu? Isim apa fi'il atau harfun? tarji'u ya isim apa fi'il. Fi'il. Kamu fi'il. Jumlahnya jumlah apa tuh? Jumlah fi'liyah. Itu satu apa ada berapa? Ini berarti satu ya, tarji'u. Tarji'u satu ya. Walaupun satu kan zohirnya satu. Iya. Tapi dia hakikatnya berapa? Dua ya. Ya, hakikatnya dua, Bapak. Ada yang tersembunyi ya, kamu keluar ya. Nah, yang paling penting Bapak tahu yang mana isim, yang mana fi'il, yang mana harfun kan? Iya. Kalau udah fi'il, subhanallah dia kalau udah fi'il berarti dia khobarnya fi'liyah karena di depannya nggak ada lagi, ya udah dipotong dia, Bapak. Iya. Sama yang antanya udah dipotong. Antanya dipotong tadi ya. Ya kan? Kemudian berarti habis mubtada khobarnya mana ya setelah anta. Setelah anta itu ya. Ini maksudnya saya memang mudah-mudahan ini lebih sikoh, begitu ditanya berulang-ulang lagi bisa lebih cepat gitu ya. Harapannya gitu. Artinya kalau pada saat lebih cepat dia nggak mikir lagi, dia udah terunyap. Kayak gitu. Nggih, Pak Widodo, Pak Bagio. Amin. Iya. Ya. Pak Widodo, Pak Bagio, paham tuh? Yes. Faham. Fahimna. Oke. Kemudian dilanjut ada satu. Kemudian tadi apa? Wa ana arji'u. Sekarang Pak Widodo. Pak Widodo, Pak Widodo. Wa ana Arji'u ya. Sampai kata arji'u, apa tuh? Itu ada berapa ini katanya? Jumlah bukan? Maksudnya yang mulai di mana saya kok? Wa ana arji'u. Itu jumlah bukan? Hah? Wa ana arji'u jumlah bukan? Oh ya, jumlah. Ana Terus itu atau ana itu domir, berarti itu isim. Jumlah itu fa'il. Kami ya arji'u. Ini suaranya masih belum clear ya. Belum clear. Oke. Di situ ada jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mubtadanya yang mana? Ana. Hanya ana. Arji'u itu khobar. Arji'u itu domir mustatir. Anak darji'u rojak. Hilang lagi. Jadi ulangi Pak Bagio. Oh, lagi ya. Pak Bagio.
Wa ana arji'u. Ana itu jumlah ismi'ah. Ana itu domir. Mubtada'nya ana. Arji'u, saya keluar. Jadi kalau disuruh i'rab jumlah ismiyah, bagaimana i'rab ininya, elemennya? Jumlah ismiyah yaitu ana sebagai mubtada. Oke. Khobarnya Arji'u khobar. Amin udah tahu ya, kalau udah menghunjam Pak Amin ya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah. Sekarang Pak Bagio diunjamkan. Ada mubtada, ada khobar. Ya, mubtada, isim domir. Mubtadanya ana. Oke, terus. Fi'il satir ana. Nggak kedengeran suaranya. Kalau Jadi, jumlah ismiyah ada elemennya apa saja Pak Bagio? Fa'ilnya itu ana juga, itu arti. Jadi fa'ilnya Ini ana. maksud Mustatir. saya elemen sekarang begini, kalau kita berbicara mubtada khobar, itu jumlah apa itu kalau yang seperti itu? Harji itu khobarnya. Maksud saya, kalau misalkan kita berbicara ada mubtada, ada khobar, itu sebagai elemen apa tuh kalau mubtada khobar? Elemen jumlah apa? Ismiyah. Saya khawatir nih masih jawabannya ismiyah. nggak langsung tek kan gitu. Lalu namanya elemen itu seperti mubtada, kita bilang insya Allah masih ini ya, masih nyambung ya. Kalau mubtada khobar itu adalah elemen dari jumlah Ismiyah. ismiyah. Lalu elemen jumlah fi'liyah apa? Fi'il, fa'il dan Fi'il, fa'il, maf'ul. elemen. Lalu elemen daripada sibul jumlah apa? Mudhof ilaih. Kemudian jar majrur untuk Jar ada majrur. depan. Terus Ya. terus apa lagi elemennya? Elemennya habis sanad manut, huruf majrur kan gitu nggih. Huruf masruf. Ini nyambung nih, nyambung nggak kalau kita udah belajar jumlah itu kan tadi dari lebih dari satu kata, dari kata pasti ada susunan. Begitu kita tanya kalau udah dibilang ini jumlahnya jumlah ismiyah, langsung saja. Kalau ditanya jumlah apa? Berarti hanya 3 jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan sibul jumlah. Sibul jumlah. Nah, itu kan dia masing-masing punya elemen. Ya, artinya komponennya apa tuh di dalamnya kan gitu loh. Oke. Seperti begitu. Saat kita komponennya harus disebutin. Seperti tadi kalau jumlah ismiyah berarti kan ada mubtada khobar. Mubtada khobarnya kalau dia satu doangan mufrad ya udah nggak usah. Kalau khobarnya misalkan dari jumlah sebutin juga jumlahnya kan gitu. Ya. Jadi khobar itu bisa terdiri dan mubtada itu bisa terdiri dari jumlah kan, bukan hanya satu saja seperti itu. Contohnya pada saat jumlah fi'liyah ya berarti khobar jumlah fi'liyah, misalkan sebutin elemen daripada jumlah fi'liyahnya mana saja kan. Pak Amin, kalau Pak Amin udah ini ya, udah insya Allah udah apa? Insya Allah. Udah terpahami. Tinggal Ya, Pak Bagio jawabannya supaya slep gitu, apa maksudnya direct langsung jam. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya kita belajar nahwu itu cuma belajar jumlah. Kenapa? Pengaruhnya nanti di tanda huruf di akhirnya itu berpengaruh, nggih. Jadi sibul jumlah ada jar, misalkan ada jar majrur, ada jar, ada majrur pasti kasroh. Kemudian ada mudhof ilaih, pasti dia yang belakangnya itu mudhof ilaihnya kasroh. Kalau mudhof bisa rofa, bisa u, bisa a, bisa i. Tergantung pada saat dia di depannya ada huruf jar, berarti dia i. Seperti tadi finail madrasati kan gitu, nggih. Seperti itu.
Tanya. Monggo Bapak. Arji'u itu kan fiil. Failnya Ya. tersembunyi, ana. Ada fiil, ada fa'il. Apakah ini bisa disebut jumlah mufidah? Irji kan. Jadi itu filenya mana Pak tadi Bapak bilang? Failnya kan mustatir, ana. Nah, Ya. Terus, begini Pak. Terus saya potong dulu kalau gitu. ya. Jadi kalau untuk fiil amr khusus tadi udah saya bilang. Bukan yang il loh. namanya fa'ilnya itu. Arji'u bukan irji'u. Oh, arji'u. Oke, maaf. Oke, jadi gimana tadi ulangi kalau arji'u? Jadi arji'u itu kan satu kata, fiil, fa'ilnya Betul. mustatir. Ya. Betul. Ada fiil, ada fa'il. Apakah ini bisa disebut jumlah mufidah? Betul. Itu jumlah mufidah. Makanya kita bilang tadi, Apri, bahwa pada saat ana arji'u, ananya bilang ana arji'u itu jumlah mufidah. Kita bongkar. Meskipun satu kata ya. Mubtadanya itu kan adalah ana, udah. Khobarnya arji'u. Arji'u itu adalah jumlah fi'liyah. Khobarnya sebagai jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dua kata. Ada sebetulnya secara hakikatnya dua kata. Ada ana dan ada kata-kata seperti tadi apa? Arji'u sebagai fi'il. Kemudian juga domirnya apa untuk fa'ilnya? Domir ana mustatir gitu ya Bapak. Ya. Tadi sebenarnya kita kan sedang ke sana ininya mengarahkannya, tapi Pak Bagio masih sedikit apa? Ada kebimbangan lah sedikit apa? Udah clear Pak Bagio? Sudah. Hah? Sudah. Sudah clear bahwa khobar ini bisa terdiri dari jumlah. Apanya itu saya cepat, tapi ini putus-putus suaranya gitu loh. Oke. Ini kelihatannya sebenarnya saya keras juga sini. Iya, oke. Cuma yang maksudnya nanti kalau ditanya seperti itu udah aja ditanya, oh ini jumlah ismiyah, ini mubtada, ini khobar. Cuma itu cukup. Kemudian khobarnya supaya kita bisa lebih lurus, khobarnya terdiri dari jumlah kan gitu, jumlah fi'liyah kan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi jumlah fi'liyah ini pada saat irji ila makanika itu jumlah fi'liyah, bukan ismiyah lagi kan yang di depannya tuh. Irji ila makanika. Kemudian kalau itu filenya mana? Kalau jumlah fi'liyah ada fi'ilnya mana? Ya irji tadi. Kemudian filenya mana? Fa'il domir anta mustatir. Kemudian ila makanika itu sebagai apa? Oh, bukan maf'ul, tetapi sebut saja ila itu harus keterangan. Ya, makani ataupun keterangan. Bahasa ininya ada udlah, ada umdah. Di sini sebagai keterangan tuh umdah bahasa ini. Begitu ila makanika, ila itu huruf jar, makanika itu majrur, tapi dia juga selain dimajrur oleh itu juga dia wa huwa mudhofun. Dan dia berjabatan dua. Pertama berjabatan majrur karena dijarkan oleh ila tadi. Dan dia makanya makani ni kan, ni-nya itu tanda-tanda dia dijarkan oleh huruf jar. Dia sebagai mudhof, wa huwa mudhof. Nah, artinya dia yang menyandar. Ya, sandarannya mana? Tadi ka-nya itu sebagai sandarannya. Jadi mudhof ilai dan artinya bersandar kepadanya, pada ka, seperti gitu. Jadi saya melihat ya insya Allah ini juga satu pendalaman seperti Pak Pri bilang tadi. Cuma arjiu apa? Ya arjiu itu jumlah Bapak. Walaupun zohirnya satu, arjiu kan kita pikir oh ini fi'il mudhari, ini domirnya anak arjiu betul. Tapi hakikat dia punya di situ itu dua kata. Ada yang arjiunya fi'il, fa'ilnya tersembunyi gitu Bapak. Ya. Lalu untuk fi'il fi'il amr itu beda, bukan yang berkata itu siapa? Misal irji itu bukan sebagai fa'il yang berkatanya, irji itu, tapi
yang diperintahkan itu yang pelakunya, karena dia ingin mendapatkan pekerjaan dari orang yang diperintahkannya, seperti gitu Bapak. Jadi yang ada fiilnya mana? Arji, perintah. Perintah ada orang yang memerintahkan, kemudian si fa'ilnya mana? Anta, yang melakukan pekerjaan, ya. Jadi ini Pak Pri, ya, insya Allah seperti itu ya. Ya, dari satu kata bisa jadi jumlah. Betul, alhamdulillah. Mufidah itu berfaedah, Berfaedah. bermanfaat. Ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah, sementara ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Ini waktu udah cukup 7.30 nggih. Jadi sebelum ini coba ada pertanyaan-pertanyaan yang lain berkisar seperti ini, monggo. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Widodo, monggo. Apa Pak Amin, Pak Cukup. Pak Pri, Pak Bagio, ada pertanyaan? Cukup. Oke. Cukup ya, diinikan kembali ya. Dimenjamkan. Terusannya juga begitu. Ini penting. Ini beliau nih ngarahkan kepada kita, pengarangnya ini, pertama kita ada perintah, kemudian kita ada ngerjakan kan. Kemudian untuk domirnya juga masuk. Kemudian jumlahnya masuk, jumlahnya komplit di situ. Kemudian ini dihunjamkan, maksud saya nanti begitu Pak Tolib pelajaran yang seperti ini, tapi beliau belum mengulas dulu nih, belum mengulas jumlah fi'liyah, masih di jumlah seperti gitu. PR-nya dikerjain, diteni supaya kita ini hunjamkan di Al-Qur'an ya. Seperti gitu. Alhamdulillah, mohon maaf kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Alhamdulillah.